Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teman Ganjar. Perkenalkan, saya Yulianti yang akan menjadi host sekaligus memandu diskusi pada malam hari ini. Langsung saja, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa atau tamu spesial ya, di mana beliau merupakan ketua tim atau koordinator relawan Teman Ganjar Tanah Luit sendiri. Dalam hal ini, Kak Mubarak Jabal Tira. Mubarak Jabal Tira, kira-kira kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan diskusi kita pada malam hari ini, kira-kira perjalanan kamu Mubarak Jabal Tira sampai ke studio podcast Teman Ganjar pada malam hari ini seperti apa? Ya, tadi setelah habis asar mandi dulu, setelah itu pakaian lalu mari, ya kurang lebih makan waktu sejam. Luar biasa, sama seperti pada umumnya ya Kak ya. Oke baik, karena di sini ada beberapa isu yang beredar mengenai tentang Ganjar Pranowo itu sendiri, yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa Kak Barak telah membentuk tim relawan teman Ganjar di Tanah Luwu itu sendiri. Yang menjadi poros pertanyaannya, kira-kira apa capaian atau tujuan dibentuknya tim relawan teman Ganjar di Tanah Luwu ini? Baik, jadi tujuan daripada dibentuknya relawan ini sebenarnya lebih pada bertujuan untuk mengenalkan Ganjar Pranowo sendiri sebagai calon presiden periode 2024. Nah, lalu kenapa mesti Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo ini dari beberapa figur yang digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon presiden. Ya, mungkin pilihan dari beberapa pilihan itu Pak Ganjar ini yang paling terbaik dari yang ada. Lalu kaitannya dengan bagaimana peran dan kerja relawan untuk Pak Ganjar sendiri, ya, tentu kita optimis dengan kerja-kerja cerdas kita bisa maksimal mempengaruhi misalnya calon pemilih untuk memilih Ganjar ke depan. Oke, jadi di sini ada beberapa poin pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Kak Barak. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang kedua, yang dimana pertanyaannya adalah kira-kira seperti apa kriteria calon wakil dari Ganjar Pranowo yang diharapkan dari teman-teman tim relawan? Kalau secara pribadi sih sebenarnya tidak ada masalah mau dengan siapa saja Pak Ganjar ini. Tapi kan terkait dengan siapa pasangannya nanti itu lebih pada yang menentukan adalah partai pengusung Pak Ganjar Pranowo sendiri. Nah, yang sebagaimana kita ketahui bersama, Pak Ganjar Pranowo ini adalah kader daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu ada Partai Persatuan Pembangunan dan Perindo serta Hanura kalau saya tidak salah sebagai partai pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jadi untuk kriteria wakil calon wakil presiden yang mewakili Ganjar Pranowo ini itu tidak ada masalah ya. Siapapun yang akan menjadi pendamping beliau itu tidak ada masalah untuk teman Ganjar. Jadi kira-kira kerja-kerja politik dari teman-teman Ganjar ini seperti apa untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden? Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan, ya, kita harap teman-teman yang tergabung dalam relawan teman Ganjar ini bisa kerja-kerja cerdas, ya, dalam hal memperkenalkan figur
Pak Ganjar Pranowo sendiri sewaktu misalnya menjabat sebagai kepala daerah, karena itu modal besar untuk Pak Ganjar sendiri. Dia sudah punya pengalaman bagaimana memimpin suatu daerah. Lalu rekam jejak itu tadi, karena Pak Ganjar selain sebagai kepala daerah juga pernah di DPR RI sebagai anggota DPR RI 2 periode juga. Saya pikir ya yang penting calon pemilih ini utamanya di Luraya bisa tahu bahwa ada figur yang tepat untuk dipilih nantinya sebagai calon presiden. Jadi poinnya yang utama sekarang itu hanya untuk memperkenalkan bahwa ada Ganjar Pranowo Ya, yang bisa dipilih misalnya di Tanah Lu ini ya, untuk menjadi presiden ke ya. depannya. Untuk lebih spesifiknya Kak, ada cara lain tidak atau strategi dan taktik yang ditetapkan dari teman-teman tim relawan Ganjar? Ya, jadi mungkin karena untuk tahun 2024 ini pemilihan presiden ini, kalau data yang kita ketahui bersama, untuk wajib pilih nanti itu ini kan sekitar 50% mungkin kalau saya tidak salah. Nanti dikoreksi. Itu dari pemilih pemula. Pemilih pemula ini. Nah, di antara beberapa bakal calon yang akan maju nanti ini kan terkait dengan usia, itu ya Pak Ganjar ini termasuk figur pemimpin muda begitu. Jadi saya mau katakan begini, umumnya calon pemilih itu memilih calon yang akan dipilih itu, calon pemimpin yang akan dipilih itu, gap usia itu antara yang memilih dan dipilih itu tidak terlampau jauh, karena ada kepentingan generasi juga di situ. Berarti dalam hal ini kelompok atau sasaran pemilih sudah ditentukan oleh relawan teman Ganjar. Selanjutnya Kak, kita melangkah ke pertanyaan yang dimana pertanyaan ini banyak sekali isu yang beredar di luar bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini hanya sekedar petugas partai. Nah di sini saya akan mempertanyakan kepada teman-teman dari relawan teman Ganjar, kira-kira bagaimana tanggapan mengenai isu yang beredar ini tentang Ganjar Pranowo ini yang dijas sebagai petugas partai? Kalau saya sih tergantung melihatnya dari sudut pandang mana, perspektif mana. Yang misalnya kalau katakanlah pengenaan petugas partai itu ya pertama memang untuk syarat maju sebagai misalnya calon kepala daerah atau calon presiden, ya mesti diusung oleh partai politik. Nah, kalau misalnya hari ini ada penyebutan Pak Ganjar sebagai petugas partai, ya memang idealnya setiap kader partai politik itu adalah petugas partai. Kira-kira untuk menepis beredarnya isu seperti ini yang menjas bahwa Ganjar Pranowo ini lebih tepat dikatakan sebagai petugas partai, kira-kira ada tidak strategi dan taktik yang dilakukan dari teman-teman dari relawan teman Ganjar untuk menepis isu yang beredar seperti ini? Kalau untuk itu saya pikir hari ini misalnya terkait dengan pengenaan style dari Pak Ganjar sendiri, fashion
kalau yang sering dipakai itu kan baju meja Iya. hitam putih. Ya, kalau yang kita tahu kan Pak Ganjar ini karena dia kader atau petugas partai daripada PDIP, dan Pak PDIP itu identik dengan warna merah. Mungkin untuk apa namanya, menampilkan Pak Ganjar ini ah, apa ya bisa diterima oleh semua kalangan, ya mungkin dari situ, dari fashion juga, itu style itu mungkin di apa di dimenahin. Luar biasa. Ada lagi Kak strategi dan taktik atau cara-cara lain untuk menepis isu seperti ini atau hanya sekadar personal branding saja? Personal branding aja. Yang paling penting ya itu pencitraan itu penting Ya. ketika dibutuhkan. Nah kalau misal seperti ini Kak, ketika kita sendiri yang dimana hari ini dipercayakan untuk mengkoordinatori atau menjadi ketua tim dari relawan teman Ganjar, kira-kira bagaimana tanggapannya ketika berhadapan secara langsung nih dengan masyarakat di luar dan mendengar secara langsung isu tentang Ganjar Pranowo ini hanya dijas sebagai petugas partai. Ya, diluruskan. Diluruskan. Ya. Terus ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak, mengenai tentang kerja-kerja dari relawan teman Ganjar yang ada di Tanah Lu. Kira-kira sampai hari ini sudah mencapai angka berapa persen? Kira-kira kerja-kerja politiknya? Ya, kalau untuk saat ini yang baru kita lakukan setelah deklarasi ya, itu misalnya dengan memasang APK, lalu apa namanya, kita coba untuk memperkenalkan Pak Ganjar juga tidak melalui misalnya dunia nyata, tapi melalui sarana media sosial juga. Jadi semua upaya usaha kerja-kerja cerdas ya kita lakukan. Keringat Kak. Mungkin agak tegang ya, Padahal ada AC, ada AC. tidak ada tisu. Tisu. Oke baik, karena pertanyaannya mungkin hanya itu saja Kak, jadi mungkin terakhir saya bertanya secara pribadi, kira-kira ada tidak harapan dari Kak Barak sendiri yang dimana dipercayakan sebagai koordinator tim relawan teman Ganjar di Tanah Luwu? Kira-kira seperti apa harapannya kita terhadap sel kerja untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024? Jadi harapan kita ini Ganjar khususnya di Luwu Raya ini bisa menang sampai di angka 60%. Itu dengan target tinggi seperti itu ya kita harus maksimal kerja bagaimana mengkampanyekan Pak calon kita ini. Saya optimis sih sebenarnya ya, Ganjar bisa menang. Luar biasa. Harus optimis. Kunci kemenangan atau kesuksesan itu salah satunya adalah optimis. Jadi jangan pesimis. Apalagi statusnya sebagai koordinator atau ketua tim relawan. Jadi kedepannya mungkin kita saksikan bersama atau lihat bersama kira-kira bagaimana proses perjalanan dari teman-teman relawan teman Ganjar untuk memenangkan Ganjar Pranowo khususnya di Tanah Luwu. Jadi pertemuan kita dengan koordinator atau ketua tim relawan teman Ganjar Tanah Luwu mungkin sampai di sini saja, dan sama-sama kita dengarkan tadi bahwa harapan beliau terhadap
teman-teman Ganjar yang ada di Tanah Luwu ini itu kemudian diharapkan mampu memenangkan Ganjar Pranowo minimal 60% lah di Tanah Luwu itu sendiri. Jadi mungkin sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.